Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Naldi Arvanda dan Dwi Putra di Nobar Nongkrong bareng. Kali ini kita pembicaraannya agak sedikit mendalam ya. Bahas apa ini Pak ya? Ngebahas tentang sedekah Pak. Sedekah, Ya. pas banget memang ya di bulan Ramadan ini ya. Kita Betul. bahas-bahas yang seperti ini. Karena kita dari kemarin juga nggak ada membahas yang apa ya, Sisi kehidupan lah. kehidupan, iya Betul. benar. Karena kita hidup ini nggak mungkin sekedar ya dunia aja dikejar Nah ya. itu dia. Apalagi seperti umur kita ya sudah ya. Saya masih 20 Pak. Iya saya 19 Pak. Beda satu aja. Oke. Apalagi di tengah pandemi yang ya Pak, Iya, banyak iya. banget orang-orang yang di PHK, Iya, putus benar. kerja dan hilang pekerjaan Pak. Benar. Banyak Gitu. memang dari teman-teman juga Mm-mm. yang rata-rata chat untuk ada nggak ya pekerjaan, Mm-mm. kenapa di PHK soalnya dirumahkan, digaji nggak digaji. Nah itu Nah, anak istrinya ya mau makan apa ya, kesian Betul. juga sih kita ngelihatnya ya, tapi kita mau bantu apa gitu kan, karena kita juga lagi di masa susah, sama-sama Iya. susah ya. Nah, tapi berbicara tentang banyak yang susah ya, otomatis kita juga harus saling berbagi nih Pak. Iya benar Ya, satu sama lain sesuai Iya. yang dengan ada tema yang kita angkat kemarin, kita sebarkan juga di sosial media Samarinda Story. Judulnya adalah kalian punya pengalaman tentang keajaiban bersedekah nggak? bersedekah ya. itu Banyak dia. juga sih yang komen Pak ya. Banyak, Banyak alhamdulillah. ya. Jadi kita filter aja lah untuk beberapa ya, karena nggak bisa Betul. disebutkan semua ya. Betul. Iya. Pak, dari kita dulu deh. Oke. Ya, dari kamu semasa hidup sampai saat sekarang sudah punya anak, punya istri juga. Iya. Ada Alhamdulillah. pengalaman ini nggak Pak? Dapat tentang keajaiban sedekah gitu. Misalnya kamu ngasih apapun ya, bukan cuma uang loh. Iya Ya. benar. Ada nggak sih Pak? Sebenarnya kalau misalnya untuk sedekah ini, kalau mau dirata-ratain banyak sih memang kejadian-kejadian yang kalau di nalar pikiran kita yang nggak masuk akal ya saya. Iya, ajaib. Ajaib lah, karena sedekah ini memang imbasnya memang banyak ke kehidupan kita ya, Ya. mau rezeki Betul. atau apapun itu. Aha. Nah jadi pernah ini masalah materi ya. Ya. Waktu saya di Jogja sekitar tahun 2016-2017 lah, sudah punya anak segala. Nah di saat itu saya punya usaha, tapi Oke. di usahanya itu flat Pak. Jadi flatnya itu Gimana tuh maksudnya? maksudnya dikatakan untung ya Enggak, enggak juga, cuma oke. bisa bayar operasional aja. Oke. Kan kehidupan juga harus berjalan terus ya, kita harus saya juga harus beli Betul. pampers atau segala macam Betul. lah buat kebutuhan. Pengusaha intinya pengen ada keuntungan dong yang masuk Iya, ya. benar, Ada laba gitu. Benar. Jadi sewaktu-waktu itu di pagi ya, saya ingat betul di pagi di rekening itu sisa sekitar 50 ribuan lah Pak. Masya Allah. 50 ribuan Pak ya. Paginya saya saya ke warung gitu ya. Aha. Di jalan saya beli nasi kuning dulu, beli nasi sarapan buat sarapan. Oke. Di jalan ketemu ibu-ibu. Mm-mm. Ibu-ibu. Nah, ibu-ibu gendong anak-anak, seingat saya sih seperti itu ya. Iya. Jadi spontan aja sih Pak, langsung mama, oh ya udah dah, kasih aja ini buat mereka, karena Mm. waktu saya tanya juga belum makan. Ya Allah. Posisinya belum makan. Sedangkan di rumah juga belum makan juga, Belum makan sama juga. kan Pak ya. Iya. Cuman kan saya pikir sih, saya ini masih muda, masih bisa cari lah ya, Iya, ibaratnya. Kalau ibu ini agak susah, dapat pun dia untung gitu. Mm-mm. Jadi kasih aja lah buat ini, nanti urusan yang buat makan ya wes lah, saya pending dulu, buat anak istri dulu yang makan. Nah, Waduh. itu kejadiannya enggak sampai, setelah saya kasih itu enggak sampai 1-2 menit. Saya pernah buat itu blog cerita tentang itu. Oke. Selama jadi judulnya itu 2 menit keajaiban sedekah. Wow, Masya Allah. Keajaiban Relate sedekah. banget tentang tema kita Iya. hari ini ya. Ya, 2 menit keajaiban sedekah. Oke. Di 2 menit itu saya juga bingung, tiba-tiba ada transferan masuk Pak. Transfer masuk Tuh. itu Ya. saya lupa nominal, pokoknya di atas 1 atau 2 Oke. juta ya. Oke. Loh, ini apa ini? Dari mana nih? Dari mana transferan Dari mana ini ya? nih? Iya. Tapi kan memang saya basicnya punya usaha ya, punya Iya. usaha yang dijalankan. Betul. Nah, tapi kan kalau misalnya dipikir secara nalar, kok tiba-tiba sih ada orang transfer segini ya? Heeh. Kenapa gitu?
ternyata saya usut apa sih ini yang ternyata ada dagangan saya yang laku untuk dibisniskan di kotanya mereka seperti itu. Jadi semacam mitra lah Pak ya. Betul. Mitra. Nah, jadi memang sedekah ini ada juga manusia yang sedekah hari ini dibalasnya nanti. Betul. Ada juga yang berapa menit, berapa jam, berapa minggu atau berapa tahun atau nggak dibalas di dunia. Betul, di akhirat dibalas. Ya. Masya Allah. Jadi kita nggak bisa berpikir maksudnya kita sedekah aja. Ya. Kita mengharapkan kembaliannya itu banyak. Ya maksudnya kita juga kita harus ikhlas juga sih sebenarnya kan. Niatnya sih ya. Iya benar, betul. Ya. Masya Allah, keren banget. Dan itu benar-benar membekas banget sampai sekarang ya Pak. Sangat membekas. Itu salah satunya sih. Oke Pak, itu sebagian pengalaman saya sih ya. Selama maksudnya hidup di dunia ini ya. Waduh. Tentang kewajiban sedekah tadi Pak ya. Iya, kewajiban sedekah. Yang ternyata nggak duga-duga. Kita kalau ngitung matematika Allah sama matematika manusia beda. Iya, nggak masukin nalar Pak. Iya. Kalau misalnya gini, kan saya itu pengalaman bersedekahnya seperti itu ya konsepnya Pak ya. Mungkin Bapak Naldi ada pengalaman yang unik atau gimana gitu Pak? Boleh diceritakan Pak? Aduh, jangan nangis Pak. Sedih aku nih kalau ngomongin sedekah Pak. Nah gini, aku mungkin kurang lebih sama lah Pak kayak Bapak ya. Sebaik-baiknya sedekah dan level tertinggi itu adalah dikala kita tuh nggak ada gitu loh. Ya benar. Dikala kita, kalau kita ada uang, sedekah tuh normal Pak. Ya, benar, bisa. Benar. Pas kita lagi butuh banget, terus kita sedekah, itu insya Allah itu cepat banget. Ya, itu sangat susah sih Pak ya. Itu susah banget. Susah banget. Apalagi manusia Pak. Iya wajar sih manusia Pak. Tempatnya salah Pak ya. Salah dan lupa. Oke, kalau aku ada Pak, suatu hari. Waduh. Di mana kala itu memang lagi seret-seretnya. Lagi seret-seretnya. Di tahun berapa atau gimana gitu? Itu sekitar tahun sekitar 2 tahun lalu lah Pak. Baru aja berarti Pak ya. Hampir sama lah Pak ya. Sama. Sekitar 2 tahun lalu. Kan pekerjaan saya juga nge-MC, siaran gitu. Nah kala itu pas lagi butuh duit juga, lagi butuh duit Pak. Wah nggak ada nih. Gimana nih? MC sepi dan lain sebagainya. Dan akhirnya ini memang niatin bukan riya nih ya. Ya, kan sebagian gaji saya yang saya dapatkan dari kantor di radio itu nggak aku makan semua Pak. Iya. Ya kasih ke orang tua, ngasih ke om, ngasih tetangga. Iya benar. Tetangga juga Pak. Benar. Jadi aku itu megang mungkin cuma sekitar 1 jutaan lah, atau mungkin di bawah itu Pak ya. Di bawah itu. Nah suatu saat ini memang udah seret-seret banget pertengahan bulan. Duit ada sekitar berapa 100.000. Ini di pertengahan bulan Pak ya? Iya 100.000 Pak. 100.000. Terus aku kasih deh sama tetangga. Di 100.000 itu? Iya. Berarti 100.000 terakhir Pak ya? 100.000 terakhir aku kasih semua. Benar-benar aku. Tanpa memikir Pak ya? Tanpa mikir panjang Pak. Kasih 100 semua. Kemudian mau ngapain tapi itu ya udah. Ke rumah aja, ke rumah balik ke rumah, guling-guling, biasa weekend ada job apa sepi. Dan benar ternyata dengan sedekah kita membersihkan harta kita kan. Oh iya benar. Tiba-tiba ada callingan dong, nge-MC Pak. Nge-MC Pak ya. Nge-MC itu maksudnya kejadiannya jeda berapa waktu atau berapa kalau hari? nggak salah aku ngasihnya pagi, sore itu udah ada. Sore Pak ya, cepat banget ya. Iya, sudah ada callingan. Terus itu nge-MC-nya nggak cuma 1 hari, 2 hari, Masya Allah, 2 hari lagi. Bapak tahu kan saya pernah cerita budget MC berapa ya? Sombong banget ya. Bagi Pak. Budget MC yang alhamdulillah paling rendah kan 1 juta. Iya. Nah ini dapat 2 hari. Nah itu berapa kali lipat tuh Pak? Iya. Lumayan lah Pak ya. Ya lumayan. Tebal lah Kak ya. Tebal lah waktu itu. Alhamdulillah itu Pak. Banyak lagi kejadian kalau baru-baru ini banget. MC juga nggak ada sudah nih. Iya, karena selama kan pandemi ini. Selama pandemi MC nggak ada. Karena ya itu ceperannya luar biasa sih. Iya, benar. Kalau udah MC. Badut kan sering ada tuh Pak di mana? Di pinggir-pinggir ini ya. Di luar SCP. Iya, di mall-mall ya. SCP. Itu aku selalu nyediain kurang lebih 5.000, 10.000 di kantong. Aku kasih tuh berapa hari kasih. Terus tiba-tiba ada teman transfer 1 juta. Tes, Nal, ini sisa uang VO. Aku tuh lupa sudah.
Iya. Ngisi voice over. Iya. Voice over. Alhamdulillah. Pantasan beli peralatan Pak ya. Itu Pak, alhamdulillah Pak. Oh iya. Iya. Syukurnya di situ. Iya benar sih, benar. Kita sudah lupa ya kejadian yang kita kerjakan itu. Sama ya, kayak kamu kan tadi itu. Iya, sama. Lupa benar. Ini kerjaan dari mana sebenarnya? Iya benar. Ya memang sedekah ini sangat luar biasa ya. Apalagi kita dalam agama Islam ya memang sangat-sangat dianjurkan untuk berbagi. Betul. Nah, kutipan dari ini juga Pak, sahabat Rasulullah, Imam Ali. Iya, dia bilang, apabila kamu takut miskin, berniagalah atau belanjakanlah uangmu di jalan Allah. Masya Allah. Nah, kayak gitu tuh. Iya, benar Pak. Kayak saya gitu. setuju itu betul Pak. Karena memang kalau misalnya yang ngomong itu misalnya kayak Rasulullah, terus ada sahabat dan para ulama dan segala macam itu. Ya itu pasti benar lah Pak ya. Iya, tidak usah dibantahkan lagi. Kita nggak bisa berdebat atau gimana. Betul. Ya itu udah pasti benar. Iya, kita bukan pengen jadi ustadz sih. Iya, benar ya. Memang berbicara tentang pengalaman kita aja. Iya, kalau misalnya memang salah ya tinggal di komen ya Pak ya. Dan di dalam Al-Quran pun kalau kita ngasih 1 nanti berbalas 7, kemudian 7 itu jadi 700. Iya, berkali lipat. Luar biasa. Nah, sekarang kita mau bacain komen yang sudah masuk Pak. Oh ada Pak ya? Ya, ada di Instagram dulu. Instagram ya? Ya, bisa lihat nggak? Nanti mungkin bisa di capture kali Pak ya? Ya, nanti di capture di bawah ini. Ya, dimunculin. Oke. Atas nama siapa? Atas nama Bapak Nisa. Oh ini ada Halim Perdana. Ya, Halim Azmi. @Halim Azmi. Ya, Halim Azmi. Halo, Halim Azmi. Halo. Dia bilang pernah nemu uang 100.000 di depan Plaza Mulia, terus masukin ke kotak amal. Besoknya dapat job dadakan, dikasih berlipat-lipat ganda sama Allah. Nah, alhamdulillah. Ini sama banget memang nih Pak ya, kejadiannya ya. Ya, walaupun ini uangnya uang dapat. Ya, karena memang kalau misalnya setahu saya kita ketemu uang di jalan nih ya. Itu memang bukan ini rezeki saya, bukan seperti itu Pak ya, bukan itu bahasanya ini Pak, subhat. Ya benar, samar itu. Ya benar, subhat. Jadi kita memang lebih baik kita masukin kotak amal. Ya. Itu sangat-sangat lebih baik sih. Itu dia. Daripada kita belanjakan tahu-tahu nanti ada yang hilang dari kita. Benar. Karena bukan hak kita cuy. Iya benar. Selanjutnya, kelihatan nggak sih Pak? Kamu lagi? Oh, waduh panjang banget ya. Panjang banget ini. Ini atas nama Ismail Shop. Ya, Shop ya. Halo Shop. Halo Sobat, maafkan aku. Nah, oke, saya bacakan ini. Ya. Kisah nyata yang saya alami sendiri habis sholat subuh. Saya mampir di rumah kakek tua, hidup sendirian. Kakek itu sebatang kara. Lalu saya kasih kakek tersebut 50.000. Pagi saya berangkat kerja, sampai di kerjaan belum saya duduk, saya dipanggil sama bos. Kata bos saya, Mail, ke ruangan saya. Saya berpikir sejenak, apa salah saya kok dipanggil ya? Tapi saya pikir saya GK, nggak ngelakuin kesalahan. Jadi saya percaya diri masuk ke ruangan bos saya. Agak panjang curhatnya Pak ya. Sampai di ruangan bos, saya duduk. Baru saya sodorkan amplop itu. Buat kamu buka puasa. Oh, saya kira paling 50.000 atau 100.000 ya. Oke, dia dikasih sama bosnya. Iya. Terus saya salamin bos, saya ucapkan terima kasih, keluar. Saya langsung ke dapur untuk cek amplop. Allahu Akbar. Ternyata 500.000, Masya Allah. Terus nih Pak, di situ saya yakin kalau sedekah nggak buat kita miskin sampai sekarang. Setuju. Saya nggak pelit sama sedekah. Jadi buat teman-teman, ayo yang punya duit jangan pelit sedekah. Oke. Itu tuh. Bener ya, memang bener. Kita hitung-hitungannya itu kalau misalnya uangnya kita tabung aja Pak, itu ya bakal berkurang. Potong semua. Iya. Potong habis. Potong admin ya. Admin Pak. 10.000, 15.000. Iya benar. Kalau kita tabung ya tanpa dipotong ya segitu-segitu aja sih, maksudnya betul, kan. Kalau misalnya kita bersedekah, nilainya tuh banyak, bukan hanya kita kembali untuk mendapatkan rezeki ya. Pahalanya juga kita dapat. Masya Allah. Itu dia, keberkahan rezeki itu penting. Iya, keberkahan rezeki ya. Ingat ya, tapi bukan hanya finansial ya. Rezeki itu luas, ada nafas, ada segala macam. Betul, anak istri Pak. Iya, sehat pun juga kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini, bertemu dengan teman-teman sahabat, itu salah satu bentuk rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lanjut lagi, ada lagi ya? Ya boleh. Kita kemana lagi nih? Dia kayaknya ada. Udah bisa. Iya. Segini aja dulu Pak. Oh ini. Oh, bukan ya. Coba kita itu apa itu? Pengen pelangsing bukan ya? Sekarang kita ke
page Facebooknya Pak ya? Facebook. Yeah. Oh ya, kita enggak cuma posting di Instagram aja kemarin ya, di @samarinda_story, tapi juga ada di Facebook. Sekarang aku baca dari Muhammad Nur. Oke, cerita dikit Bang. Ada beberapa bulan yang lalu saya bersama istri saya bersedekah pada hari Jumat berupa makanan yang kami jual ke salah satu panti Bang. Oke, alhamdulillah rezeki kami bertambah dan pesanan demi pesanan terus ada Bang, walaupun gak banyak. Dan terlebih lagi kami pun sudah punya pelanggan tetap, Masya Allah, yang tiap hari memesan makanan dari yang kami jual. Itu sedikit cerita dari saya Bang, berkah dari bersedekah walaupun bukan berupa uang. Benar. Betul. Ini rezekinya pelanggan malah ya. Iya. Pelanggan yang melipatkan uang ya, maksudnya melipat gandakan penghasilannya dia ya. Iya, betul. Aku juga pernah dengar ini Pak, ceramah dari almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Ya bener ya? Iya. Nah, dia bilang kalau misalnya di rumah di rumah kita masak, banyakin kuahnya. Oh gitu. Iya, walaupun kuahnya itu biar kita bisa ngebagi ke tetangga sebelah. Karena kalau kita masak tetangga udah cium. Oh iya benar Pak. Nah, benar, Pak. Ya kan pernah dengar cerita itu ya? Benar Pak, ya? benar Pak. Nah itu, waduh. Kita nggak tahu orang kelaparan. Iya, benar. Kalau kita gini jadinya, kita punya barang ya, barang atau punya makanan enak ya. Iya. Sebisa mungkin ya janganlah, maksudnya kita pamerkan segala macam. Belum tentu dia bisa makan atau tetangga kita bisa makan. Itu dia. Kalau dia nggak bisa makan, kita bisa makan enak. Pasti dalam hatinya, aduh enak banget ini. Betul. Nggak bisa kah kita dikasih dikit atau gimana sekarang? Timbul perasaan iri, dengki dan segala macam kan. Jadi dosa jadinya kan kayak gitu. Makanya yang dianjurkan tadi dari Kiai Haji Zainuddin MZ kan, kuahnya itu dibanyakin untuk kita saling berbagi ya, walaupun sedikit ya. Ya, itu istilahnya lah ya. Istilahnya. Nggak mungkin kita bikin soto kuahnya doang yang kasih. Iya benar, itu istilahnya. Ya, ada lagi Pak? Oke, ini ada lagi satu terakhir nih Pak ya. Ya, oke. Ini panjang banget nih Pak. Oke. Banu Ashar. Oke, mungkin Bapak gini ya Pak, biar enak. Nah, real story. Ya. Saya sendiri baru mengalaminya. Singkat cerita, saya bekerja di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran tidak lama ini. Akibat merebaknya pandemi, tahun ini saya kena efeknya, yaitu pengurangan karyawan. PHK. Okay. Tepatnya 3 Maret 2020 saya menandatangani surat pemutusan kontrak. Sedikit panik tapi tetap sabar dan ikhlas dan berhusnuzon kepada yang Maha Pemilik dan Maha Pemberi. Seminggu berjalannya waktu, saya sudah menyebar lamaran lewat email maupun tertulis. Dari 27 perusahaan yang saya lamar hanya ada 5 panggilan interview. Itu pun statusnya menggantung. 2 minggu berjalannya waktu, keuangan sangat menipis. Uang di dompet hanya sisa 50.000 guys. Dan BBM motor sisa setengah tangki. Waduh, ini ya parah nih. Dan pada saat itu pula istri meminta sedikit uang untuk belanja bahan dapur, untuk hidangan sahur dan berbuka puasa 3 hari ke depan. Masya Allah, 3 hari ke depan ini 50.000. Saya kebingungan bagaimana jika nanti ada panggilan interview yang dimana rata-rata lamaran pekerjaan agak sedikit jauh dari rumah dan rata-rata memakan banyak BBM. Ya. Tapi ya sudahlah, qadarullah, ketetapan Allah Ta'ala harus saya hadapi dan berani menjalani ya. Tanpa pikir panjang lebar, saya berikan uang terakhir yang ada di dompet itu ke istri tercinta. Ini uang belanja dapur. Itu uang terakhir yang ada di dompet. Tolong usahakan dikelola sampai beberapa hari ke depan. Dan doakan suamimu ini ya segera diberikan pekerjaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di perusahaan manapun. Dan alhamdulillah esok lusa, tepat hari Sabtu, saya dapat panggilan kerja di mana perusahaan pelayaran tempo hari yang sudah memutuskan kontrak kerja dengan saya menghubungi kembali untuk melanjutkan kontrak kerja. Balik ke perusahaan lamanya ya. Iya. Seperti itulah ceritanya. Dan subhanallah, karena saya mendengar ceramah ini yang intinya sebaik-baiknya sedekah adalah bersedekah ke keluarga terdekat dahulu. Contohnya istri, anak, orang tua atau saudara terdekat dan kerabat terdekat. Kemudian orang lain yang membutuhkan. Itu yang saya alami, hanya 50.000 di detik terakhir. Berlanjut kehidupan yang tak ternilai. Masya Allah, luar biasa. Thank you banget, panjang lebar. Iya, panjang Pak Banu ya. Ini kebetulan teman saya nih Pak. Oh iya, Bapak Banu ini. Bapak Banu Anshar. Jadi 50.000 untuk 3 hari ke depan. Ya agak susah sih ya. Dan sebagai suami lagi. Sebagai suami, di dompet udah habis Pak, benar-benar habis. Iya benar. Dan akhirnya syukur alhamdulillah dibalas sama Allah, dia dikembalikan pekerjaannya. Iya.
Itu dia. Dan untuk melanjutkan kehidupannya lagi Pak ya. Masya Allah. Jadi sekali lagi jangan takut miskin, jangan takut gelisah kalau soal keuangan. Iya, keuangan. Ya memang sih ya. Memang kalau kita sebagai manusia, saya sendiri pun kalau misalnya di keadaan memang lagi down, uang saya ini memang gelisah, wajar ya manusia. Cuman kita jangan berlebihan lah. Kita tetap berhusnuzon, berpikir positif lah. Allah pasti bantu, nggak mungkin nggak, mustahil itu. Itu dia. Mustahil. Masya Allah. Dan jangan pernah ini deh merasa malu kalau kita punya uang sedikit. Iya. Ya, untuk bersedekah. Iya. Lebih baik kita ada uang sedikit kita sedekah daripada pas kita udah punya uang tapi kita malah menggenggam gitu loh. Benar. Nggak ini Pak, nggak mau dikeluarin. Benar. Oke. Bagaimana, apakah kisah ini menginspiratif ya? Menginspirasi teman-teman Sambanda Story yang lagi nonton saat sekarang. Iya. Apalagi sekali lagi di tengah pandemi. Benar. Ini Pak, ini mau diupload kapan nih Pak? Ini diupload mungkin sekitar hari Sabtu ya. Oke, sebelum Lebaran ya. Sebelum Lebaran lah ya. Sebelum Lebaran. Nah, ini juga yang belum zakat fitrah. Iya. Zakat fitrah nggak perlu jauh-jauh. Mungkin kalau ada di dekat Langgar terdekat. Iya, yang terdekat dahulu lah. Ya, masjid terdekat di situ dulu. Iya. Nah, teman-teman juga boleh ya memberi masukan. Next kita mau membahas apa ya? Itu dia. Tulis di komen aja nanti kita, atau follow di Instagram kita, nanti DM aja atau chat atau gimana. Iya. Kita akan bahas ya. Atau kamu punya cerita juga tentang keajaiban sedekah. Iya, boleh ditulis di komen ya. Kalau misalnya kamu pengen lanjut lagi dong cerita tentang keajaiban sedekah. Ya. Gimana? Bener. Nanti kita bikin lagi video sesi episode berikutnya. Ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat buat kalian ya. Amin. Dan quote Pak. Ini ada. Ada quote-nya Pak ya? Ada beberapa quote. Silahkan dipilih ya. Aku yang ini aja nih. Berbagi adalah bentuk lain dari rasa bersyukur. Berbagilah dengan sesama tanpa mengharapkan apapun. Masya Allah. Tuh, jadi kita bersedekah, kita berbagi, itu salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau kamu Pak? Sebentar Pak ya, ini agak banyak juga Pak. Ya. Gimana? Nah ini. Hidup bukanlah cerita tentang kebahagiaanmu sendiri. Betul. Namun tentang berbagi kebahagiaanmu dengan orang-orang yang kamu cintai. Itu ya. Oke, kalau gitu Pak bagi duit dong. Udah lagi mepet Pak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih yang sudah nyimak kita berdua di Nobar dalam keajaiban bersedekah. Iya, keajaiban bersedekah. Oke, nanti kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya. Naldi Arfanda dan Dwi Putra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.